Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Selasa biasa, pekan yang ke-17. Hari ini juga adalah peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara, pernahkah Anda memiliki sahabat yang begitu dekat hingga kehadirannya membawa rasa damai, bahkan dalam masa-masa paling sulit? Hari ini gereja memperingati 3 bersaudara yang menjadi sahabat Yesus, Marta, Maria, dan Lazarus. Dalam Injil Yohanes 11 dan Injil Lukas pasal 10, kita menemukan sebuah rumah di Betania yang tidak hanya penuh kasih persaudaraan, tetapi juga menjadi tempat berlabuh bagi Yesus. Bagi Yesus, rumah mereka adalah tempat beristirahat, tempat menjadi dirinya, dan tempat menunjukkan cinta Allah yang hidup. Mari kita masuk ke dalam kisah itu. Bayangkan Yesus datang ke rumah kita. Marta dengan sigap menyambut dan melayani. Maria duduk di kakinya, mendengarkan dengan hati yang terbuka. Lazarus yang kelak dibangkitkan Yesus dari kematian menjadi tanda harapan akan kebangkitan dan kasih yang lebih kuat dari maut. Ketiganya mencintai Yesus dengan cara mereka masing-masing. Dan Yesus mencintai mereka apa adanya. Pertama dari bacaan 1 Yohanes 4, 7-16 kita belajar bahwa Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Inilah dasar hidup keluarga Betania. Mereka tidak sempurna. Marta pernah ditegur karena terlalu sibuk. Maria pernah dikritik karena hanya duduk. Tetapi mereka tetap dalam kasih. Dalam Injil Yohanes, Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dan Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ini bukan dialog teologis dingin. Ini adalah perjumpaan antara iman yang bergumul dengan kehilangan dan kasih Allah yang hadir dalam pribadi Yesus. Marta menjadi lambang iman yang aktif. Ia percaya bahkan saat kematian datang. Yang kedua dalam Injil Lukas, Maria dipuji karena memilih bagian terbaik, yaitu mendengarkan Yesus. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, Marta atau Maria, melainkan panggilan untuk menghidupi keseimbangan antara pelayanan aktif dan keheningan kontemplatif. Santo Bernardus dari Clairvaux mengatakan, semua aktivitas yang baik harus lahir dari keheningan doa. Sebab jika tidak, kita hanya memberi diri dari kekosongan. Saudara-saudari, kita semua adalah Marta, Maria, dan Lazarus dalam berbagai musim hidup. Ada saatnya kita sibuk seperti Marta, perlu melayani tanpa lelah. Ada kalanya kita diajak diam dan duduk mendengarkan Tuhan seperti Maria. Ada juga saat kita seperti Lazarus, merasa mati dalam semangat atau duka dan menunggu Yesus datang membangkitkan kita kembali. 3 bersaudara ini mengajarkan kita bahwa hidup beriman itu relasional, bukan sekedar melakukan hukum, tetapi hidup dalam pertemanan dengan Kristus. Inilah teladan yang indah yang diakui oleh gereja melalui ajaran katekismus. Persahabatan dengan Yesus menyatukan kita dalam kasih, memberi kita kekuatan untuk hidup sebagai murid-Nya dalam katekismus nomor 2560. Dan dalam homili Paus Fransiskus beliau berkata, Marta, Maria, dan Lazarus menunjukkan kepada kita bahwa persahabatan dengan Yesus menyentuh seluruh hidup. Rumah, pekerjaan, air mata, dan pengharapan. Tidak ada yang terlalu kecil baginya.
Maka hari ini, saudara-saudari, mari kita bertanya, apakah rumah dan hati kita seperti Betania, tempat Yesus diterima, didengarkan, dan dicintai? Apakah kita bersahabat dengan Yesus dalam doa, dalam pelayanan, dan dalam kepercayaan saat hidup terasa seperti kubur? Marilah hari ini kita menjadi Betania di dunia kita masing-masing. Menjadi rumah bagi Yesus dalam keluarga kita. Menjadi telinga yang mendengarkan sabdanya. Dan menjadi tangan yang melayani dengan kasih. Semoga Marta, Maria, dan Lazarus mendoakan kita agar kita setia menjadi sahabat Yesus hari ini dan selama-lamanya. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.